Misalkan kan di sekolah itu suka ada kegiatan. Mereka sadari itu mereka sudah termasuk ke OSIS. Kegiatan OSIS apa sih yang paling penting? Jadi itu diistimewakan di sekolah. Merasa kalau dirinya itu OSIS. Lebih tinggi OSIS daripada siswa-siswa biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast MAJMC. Saya Sarah Nafiza dan kali ini kita bersama OSIS SMPN 6 Malingping dengan saudara Yuda dan Kansa Septia Ramadhani. Kali ini kita akan membahas peran kontribusi organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Baik, langsung saja. Apa tugas OSIS di sekolah dan mengapa itu penting? Sebenarnya tugas OSIS itu banyak, tapi yang paling utama dan paling terpenting itu ialah menjadikan dirinya itu sebagai suri tauladan bagi siswa-siswi di sekolah tersebut. Dan sebagai wadah inspirasi setiap siswanya mempunyai ide gitu. Ya, hal itu sangat penting ya karena OSIS itu merupakan suatu wadah organisasi yang sangat terpandang di setiap sekolah. Oke. Kemudian kegiatan atau program apa sih tahun ini yang paling keren di OSIS? Program tahun ini kita mencakup 3 metode ya. Yang pertama itu metode hariannya kita mengadakan program piket toilet di setiap kelasnya sesuai urutan absennya. Satu orang yang piket. Dan OSIS juga yang membantu mengawasinya gitu. Ya. Metode yang keduanya itu kita ada mingguannya ya. Berupa apa? Berupa infak tiap hari Jumat. Setelah habis yasinan gitu. Dan uang yang kita dapatkan juga suka disumbangkan kepada siswa yang terkena bencana seperti sakit atau apa gitu. Ya, metode terakhir itu kita ada tahunannya ya. Tahunan. Kayak berupa kelas meeting, HUT RI atau hari guru. Oke. Terus gimana sih seseorang bisa menjadi anggota OSIS dan apa yang diharapkan dari mereka? Seseorang bisa menjadi anggota OSIS itu ya karena keinginan mereka dan kesukarelaan mereka gitu dalam mencalonkan diri sebagai anggota OSIS. Tapi kebanyakan perempuan ya dibanding. Kebanyakan perempuan. Dengan satu syarat juga mereka mencalonkan diri harus ada mempunyai sertifikat LKS gitu. Ya. Dan yang kita harapkan kepada mereka semoga menjadi OSIS yang lebih disiplin, amanat dan tanggung jawab. Oke. Terus bagaimana OSIS membantu siswa dan sekolah berkomunikasi? Ya, siswa berkomunikasi dengan sekolah melalui perantara OSIS sendiri kan. Ya, kalau siswa itu punya kemauan, pasti mereka ngomongnya ke OSIS dulu. Nggak mungkin kan mereka ngomongnya ke sekolah langsung gitu. Jadi secara tidak langsung siswa dan sekolah itu sudah berkomunikasi lewat perantara OSIS. Dari OSIS. Ya. Jadi gini kan, misalkan kan di sekolah itu suka ada kegiatan, misalnya kayak LDKS gitu. Itu gimana sih cara mengumpulkan dananya dari anggota-anggotanya gitu? Itu kalau misalnya ngumpul dana tergantung program atau acaranya ya? Iya, program misalkan kalau ada lomba-lomba berarti mencakup dana besar. Dana besar gitu. Itu biasanya kalau mencakup dana besar itu lebih ke iuran per kelas. Kalau misalkan acaranya kayak kecil-kecilan gitu ya, kita suka pakai uang kas OSIS. Ya. Jalan berarti ya? Jalan. Alhamdulillah kemudian. Iya. Alhamdulillah. Terus gimana sih OSIS memastikan semua siswa itu merasa kalau dirinya itu OSIS? Untuk memastikan sih dilihat dari bajunya saja, baju putih itu kan. Kan suka ada logo ini nih. Nah, ini logo OSIS. Tanpa mereka sadari itu mereka sudah termasuk ke OSIS gitu. Namun yang membedakan dengan OSIS yang lain itu OSIS itu penggeraknya, siswa itu motivasinya gitu. Dan itu secara karakteristik keseluruhannya. Kalau karakteristik tidak keseluruhannya kita bisa melihatnya dari sikap. Dari sikap. Kalau sikapnya udah tanggung jawab dari berbagai hal berarti ya OSIS. Ya, bisa disebut OSIS. Ya. Oke, jadi kan ini Yuda sama Kansa udah hampir 3 tahun kan? Udah 2 tahun lebih ya. Kegiatan OSIS apa sih yang paling berkesan selama 2 tahun ini? Semuanya berkesan. MPLS. Berkesan banget itu ya? Iya, berkesan. Alasannya itu kita ya 2 hari ngebimbing calon peserta baru lah dari sekolah dasar dari mana-mana langsung gitu ya. Yang paling pentingnya sih dikasih kado. Ya, apalagi pas kelahiran MPLS gitu, sering berebutan kado.
dari peserta MPLS itu. Seru sih. Seru, pasti seru. Ya. Seru banget. Mau lagi gak? Mau ya kalau bisa mah. Tapi kita udah les. Ntar bisa kalau udah SMA. Iya, insyaallah. Insya bisa. Oke. Terus itu gimana sih siswa-siswa itu belajar kepemimpinan dari OSIS, dari apanya gitu? Dari sikap pengurus OSISnya sendiri gitu. Soalnya kan mereka tuh dilantik atau kami dilantik itu ada ikrar janjinya gitu. Kita harus menjadi siswa yang teladan dan menirukan sikap yang disiplin untuk bagi siswa-siswanya. Iya. Dan ketika OSIS itu mencontohkan yang baik, otomatis kan bakal ditiru yang baik juga gitu oleh siswa ditiru di sekolah tersebut. Jadi misalnya OSIS itu memimpin suatu sekolah dengan baik ya, maka siswa juga akan mencontohnya menjadi pemimpin yang lebih baik juga. Iya. Gimana sih itu siswa bisa terlibat dalam OSIS? Ya, siswa punya keinginan, terus kita tanggepin itu bisa jadi terlibat gitu kok. Iya. Siswa punya keinginan, nah kita kayak pengen ini gitu, kita ke kepala sekolah langsung bikin proposal. Terlibat. Pas terlibat ya? Iya. Terus itu bagaimana siswa bisa memberikan ide mereka untuk perbaikan di sekolah? Biasanya ada pengaduan gitu? Ya, mereka itu memberikan idenya itu lewat OSIS ya. Ke OSIS terlebih dahulu. Curhat gitu. Curhat ke OSIS. Misalnya ada wastafel yang tersumbat gitu ya, yang nggak berfungsi. Ya itu mereka laporin ke OSIS. OSIS juga nggak tinggal diam. OSIS juga lapor ke kepala sekolah ya. Urusan ditindak atau tidaknya itu urusan kepala sekolah. Apa sih yang membuat OSIS ini istimewa di sekolah? Ya tadi kan OSIS itu adalah organisasi satu-satunya di sekolah ya, terpandang, dan OSIS juga kalau ada acara-acara gerak, ikut campur gitu ya. Jadi itu diistimewakan di sekolah. Iya, jadi tingkatan OSIS sama siswa biasa itu lebih tinggi OSIS daripada siswa biasa ya. Iya. Oke. Bagaimana OSIS mengatur acara sekolah? Kita meeting dulu ya. Meeting dulu ya. Itu sih paling penting ya. Iya, paling penting. Iya, paling penting. Kalau ada acara, kita suka ngebagi kelompok nih. Misalkan kelompok ini mengatur acara yang bagian ini gitu. Walaupun dikelompokkan, tapi tetap kita bekerjasama membantu. gitu, saling membantu. Kan ini sebagai kepengurusan OSIS di sekolah, otomatis punya dua tanggung jawab dong. Gimana sih itu membagi waktunya gitu? Tanggung jawab sekolah dan OSIS ya? Iya. Ya sebenarnya nggak usah dipikirin sih, soalnya tanggung jawab sekolah sama OSIS itu berbeda waktu. Jadi ya sekolah tanggung jawabnya belajar, OSIS ya beda lagi. Kadang kalau kita ada acara-acara meeting gitu, pulang sekolah, jadi nggak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya. Adapun kalau misalkan penting banget nih lagi KBM, ya kita izin dulu ke pematerinya. Ya. Oke. Ada pesan gak nih buat seluruh OSIS, seluruh siswa? Gimana? Ada pesan gak nih? Gimana? Semoga bisa menjadi OSIS yang lebih baik lagi gitu ya dari OSIS sebelumnya, dan bertanggung jawab. Jadi selamat kepada siswa yang sudah terpilih menjadi OSIS baru tahun. Oh, berarti ini udah pemilihan dong? Udah nanti hari Senin dilantik gitu. Oh, pelantikan. Paling seru banget itu. Seru sih. Seru, tapi ada sedihnya. Iya, soalnya udah lengser. Jadi kepada OSIS baru saya ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Semoga kalian bisa menjadi OSIS yang bertanggung jawab dan lebih mensukseskan visi misi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan untuk para siswa semuanya, jangan lelah untuk berkarya dan mencalurkan ke OSIS. Menyalurkan ide-idenya. Iya, menyalurkan ide-idenya. Dan masalah terbesar apa sih yang dihadapi OSIS sekarang, dan bagaimana mereka akan mengenanganinya? Mengurus orang bandel. Iya. Itu sih hal paling menjengkelkan. Ya, kita harus sabar aja. Harus sabar ya. Ketika kita menasehati, dianya nggak terima gitu. Ya. Terus malah ngomongin di belakang. Sosmed gitu. Iya, apalagi di WA. Iya. Sindir-sindiran gitu. Iya. Suka diliatin. Tapi kelas 7, kelas 8 masih oke gitu ya ditegurnya. Cuman kelas tapi 9 kelas 9 nih kayak mentang-mentang seangkatan gitu loh, Kak. Gitu. Gak tahu belum aja gitu. Iya, udah ditegur nih. Tapi
dia itu masih aja melakukannya besokannya. Iya. Jadi mau ditegur seberat apapun tetap aja dilakuin itu. Penanganan kami ya kita serahkan ke guru dan itu guru BK ya. Iya, guru BK, BPBK. Baiklah, terima kasih waktu dan kesempatannya OSIS SMP 6 Malingping. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.